Puluhan preman di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring dalam operasi premanisme pada malam tadi. Mereka yang terjaring berkedok juru parkir dan penitipan helm yang tarifnya tidak sesuai ketentuan sehingga meresahkan masyarakat. Satu persatu preman yang berkedok juru parkir di sekitar anjungan pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, malam tadi ditangkap petugas. Mereka diringkus karena meresahkan para pengunjung rumah makan dan supermarket. Pasalnya pengunjung kerap dimintai tarif parkir dan penitipan helm yang tidak sesuai ketentuan Pemda. Selain itu, petugas juga menjaring sejumlah penjual dan pembeli minuman keras. Puluhan botol minuman keras tradisional jenis sebalo pun langsung disita. Mereka yang terjaring langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk didata. Sampai dengan saat ini kurang lebih malam ini kami mengamankan kurang lebih 30 orang bersama dengan barang bukti uang tunai kurang lebih ratusan ribu rupiah beserta karcis parkir juga. Kemudian ada juga kami mengamankan pelaku yang melakukan minuman keras berupa botol minuman dan minuman jenis balok. Menindaklanjuti arahan Kapolri, Polrestabes Semarang menggelar operasi premanisme. Ratusan preman terjaring dan digelandang ke Mapolres untuk diproses. Satu persatu preman ini diciduk aparat saat berada di jalanan, tempat parkir liar, pasar, stasiun, dan pelabuhan. Mereka dibawa ke Polrestabes Semarang untuk didata dan dibina. Sedikitnya ada 281 preman yang berhasil diamankan dalam operasi premanisme yang digelar di berbagai titik di kota Semarang. Bagi para preman yang terbukti melanggar pidana akan diproses secara hukum, sedangkan yang tidak melanggar akan dilepas usai didata. Operasi ini tentunya untuk mengamankan berbagai macam gangguan yang meresahkan warga Kota Semarang. Adapun dari hasil operasi sebanyak 281 orang, baik itu dari juru parkir liar, kemudian ada pauga, pengamen, anak jalanan, kemudian preman-preman di pasar, tukang palak, tukang peras yang bisa kita amankan. Selain mengamankan ratusan preman, aparat Polrestabes Semarang juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai, alat musik, bendera pengatur lalu lintas, hingga peluit. Operasi premanisme ini digelar untuk menindaklanjuti instruksi Kapolri untuk memberantas preman yang meresahkan masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bergerak cepat meringkus komplotan pungli yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salah satunya adalah menangkap seorang yang diduga sebagai bos pungli. Inilah penangkapan seseorang yang diduga menjadi pimpinan preman di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ternyata preman ini merupakan supervisor salah satu perusahaan di bidang alat bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi mengatakan modus tersangka memerintahkan operator untuk mendahulukan bongkar muat truk yang memberi upeti. Pemberian upeti dengan cara menaruh uang dalam kantong plastik atau botol air mineral. Uang pungli yang diterima bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Sebelumnya, 49 pelaku pungutan liar atau preman di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta telah ditangkap. Sebagian besar pelaku adalah karyawan yang bekerja di beberapa pos dalam area pelabuhan. Penangkapan preman dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mendengar keluhan supir kontainer Pelabuhan Tanjung Priuk pada Kamis kemarin. Presiden langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap para pemalak. Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli.
Polisi terus mengembangkan kasus premanisme di Tanjung Priok yang meresahkan dan memperlambat proses bongkar muat di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu di Kabupaten Bengkulu Utara tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku. Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh, tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan. Dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yogo, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus kekerasan seksual dengan tersangka seorang ustadz di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana memastikan para santri korban pencabulan sudah dalam pengawasan. Polisi terus mendalami kasus pencabulan yang menjerat oknum guru ngaji di Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan pengakuan tersangka, dirinya pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, dari keterangan para korban, pelaku sudah menjalankan aksi bejatnya sejak 2016 lalu dan dilakukan di dalam rumah yang dijadikan tempat untuk mengajar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Sidoarjo memastikan para santri korban kekerasan seksual sudah dalam pengawasan. Mungkin tugas kami sementara ini mengamankan para korban-korban ini untuk mendapatkan penanganan yang lebih spesial ya, lebih spesifik terhadap anak-anak korban ini. Bahkan pihaknya juga akan melakukan pendampingan dan menyiapkan psikolog untuk mengatasi trauma para korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pencabulan oknum guru ngaji pada muridnya juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Bahkan sejumlah korban telah berulang kali mendapatkan perlakuan bejat tersangka. Seorang guru ngaji di sebuah yayasan di kawasan Muara Baru, Jakarta mencabuli murid-muridnya. Guru ngaji berusia 60 tahun tersebut mencabuli 5 murid perempuannya yang masih berusia 8 tahun. Aksi bejat pelaku terbongkar ketika salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Saat ditanya oleh orang tuanya, korban mengaku telah dicabuli pelaku. Korban juga diiming-imingi uang sebesar Rp10.000 beserta pakaian baru. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, seorang pria berumur 50 tahun berinisial S yang merupakan pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Ngoro hanya bisa tertunduk malu saat dibawa polisi karena telah mencabuli 6 santriwatinya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus mengajak santri untuk melakukan sholat malam. Usai sholat, pelaku merayu santri melayani nafsu bejatnya. Karena takut, korban akhirnya melayani nafsu bejat pelaku hingga aksinya berulang dengan jumlah korban 6 orang. Ironisnya, aksi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. AW 21 tahun, oknum guru ngaji di salah satu madrasah di Kampung Sipon, Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, ditangkap petugas Satreskrim Polres Cianjur. Penangkapan oknum guru ngaji ini setelah beberapa orang tua korban melaporkan aksi bejat tersangka. Dalam 1 tahun, tersangka AW melakukan aksi pencabulan kepada anak-anak perempuan berusia 13 tahun dan 14 tahun yang mengaji dengannya. Aksi bejatnya dilakukan usai anak-anak perempuan selesai mengaji. Seorang oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot masjid.
Pelaku diamankan warga setelah korban melaporkan kejadian ini ke keluarganya. Pelaku diketahui bertugas mengelola masjid dan mengajari anak-anak mengaji pada sore hari. Korban yang masih berusia 15 tahun kini mengalami trauma. Pemirsa, ratusan santri di pesantren Bekasi, Jawa Barat dibekali pendalaman nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Di samping pembelajaran agama, pembekalan ini diharapkan dapat memberi pemahaman serta wawasan pembentukan karakter santri untuk cinta tanah air. Ratusan santri di pondok pesantren Nuwaar di Bekasi, Jawa Barat diberi pemahaman dan wawasan kebangsaan. Kegiatan pemahaman dan wawasan kebangsaan oleh Kaba Intel Kampolri, Komjen Pol Paulus Waterpauw diyakini dapat membangun karakter santri yang berlandaskan Pancasila. Mayoritas santri berasal dari Papua di bawah bimbingan ulama karismatik asal Papua, Ustadz Zaaf Fadlan Gamaratan. Para santri yang berasal jauh dari pelosok timur ini diharapkan memiliki karakter dan pola pikir, serta wawasan, serta sikap cinta tanah air. Saya ya terus saja melakukan upaya bakti-bakti iman agama ini kepada para anak-anak kita agar mereka tidak terlepas jalan sendiri, kemudian berpikir sendiri dan kemudian mendapat pengaruh-pengaruh dari para pihak yang lain yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan berbangsa ini. Sehingga dia tidak saja bicara Al-Quran, tapi dia bicara bagaimana menjadi orang Indonesia di dalam pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Sehingga wawasan kebangsaan dia miliki, sehingga dia pulang ke kampung halaman, dia bangga cerita kepada ayahnya, ibunya, keluarga di kampung bahwa saya Indonesia dari Irian atau dari Papua untuk Indonesia. Saya harus Bagi-bagi uang kepada warga oleh Bupati Bekasi menimbulkan kerumunan di tengah lonjakan kasus baru COVID-19. Kami akan segera kembali. Cek.